Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton TVRI dimanapun Anda berada, dari Gelora Bung Karno, Jakarta, TVRI kembali menyiarkan Muktamar Khilafah 2013 Hizbut Tahrir Indonesia dengan tema Perubahan Besar Dunia Menuju Khilafah. Memang acara Muktamar Khilafah 2013 ini telah diselenggarakan di 31 kota di seluruh Indonesia, dan acara Muktamar Khilafah 2013 ini diselenggarakan sebagai medium untuk mengkokohkan visi dan misi perjuangan umat untuk tegaknya kembali kehidupan Islam di tengah arus perubahan besar yang tengah terjadi di berbagai belahan dunia. Saudara, acara Muktamar Khilafah 2013 ini akan diisi dengan berbagai macam agenda. Di antaranya adalah testimoni ulama dan juga tokoh perubahan besar dunia menuju khilafah, aksi teatrikal, orasi perubahan besar Indonesia, dan pidato politik Hizbut Tahrir oleh Ustadz Rohmat S. Labib. Dan saudara, berikut kita ikuti jalannya acara Muktamar Khilafah 2013. Saya mengucapkan salam di Islam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I have traveled half the globe just to be here with you, because you Indonesian people are a blessed nation. You embraced Islam by millions without opening. Instead, you opened your lands for Islam. Takbir! Allahu Akbar. So I am extremely honored to be here with my brothers and sisters who work day and night to establish the deen of Allah on earth. I come from Holland, and I have brought you a warm message from the Muslims of Belanda. They requested me to convey the message, to convey the salam of Allah to the sincere people of Indonesia. Hereby, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Also, they requested from me to convey you the following message. The Dutch government, who once colonized you, killed your sons, widowed your daughters, exploited your wealth, declared in 1915 that working with the Ottoman Khilafah state is a betrayal for the Dutch authorities. And the ones who dared to work with the Ottoman Khilafah state would be executed. However, their arrogance misled them by underestimating the beauty and the strength of Islam. Yes, the Dutch government who fought Islam and who fought the Khilafah, now, not more than 100 years later, their offsprings embracing Islam by large numbers. Alhamdulillah, Dutch men and women are led by the kufr into the light of Islam. And among them, there are dedicated young men and women who work with Hizbut Tahrir. They have sworn to Allah that they will defend Islam. Allahu Akbar. And wallahi, they will not stop till the Khilafah is established. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, the promised Khilafah is near, and we can see it coming on the horizon, and it will inshallah shine after the darkness, but it will not come for free. In tansurullahi yansurkum. If you support Allah, Allah will support you. We have to push this. We have to struggle. This is our obligation, and Allah will definitely help us. Malaysia terakhir. We live in a global village nowadays.
every action you do here will resonate throughout the whole world. The millions who cry for the establishment of the Khilafah state in Indonesia will be loudly heard by the Muslims all across the globe. So Muslims in Indonesia, listen carefully. Your voice is a strong voice. Allahu Akbar. You have an enormous impact. Takbir. Allahu Akbar. This event today, inshallah, will be broadcasted in the houses of millions and millions of Muslims. My brothers and sisters, know that your voice, your hard work, your dedication for this noble dawah is like a blessed rain after a period of severe drought. Wallahi, it will rejuvenate this noble call. It will give motivation and confidence to the ummah on the other side of the globe. Takbir. Allahu Akbar. Even to work harder to establish the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Finally, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to enlighten our sight and to guide us in every step we make. Also, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect our Amir, Sheikh Ata Abu Rashta. And may Allah give under his leadership an established Khilafah, inshallah. He is the best protector and he is the best helper. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our deeds and grant and your deeds and grant us victory in this world and in the hereafter. Song perubahan besar dunia Menuju khilafah. Allahu Akbar. Al-ummah turid khilafah min jadid. Al-ummah turid khilafah min jadid. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul fajar, kegelapan pun sirna. Hari baru menanti di depan. Gema khilafah sudah membahana. Malaysia datang menyahut seruan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dari Indonesia? Alhamdulillah, saya datang bersama lebih dari 50 delegasi pejuang khilafah dari Malaysia untuk bersama dengan kalian di sini. Hadirin hadirat Muktamar Khilafah 2013 Jakarta. Hizbut Tahrir bukan sekedar ingin mempersatukan kalian di Stadium Gelora Bung Karno ini, tetapi Hizbut Tahrir ingin mempersatukan kalian di bawah daulah khilafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jika dengan izin Allah, Hizbut Tahrir telah berjaya mempersatukan kita semua di sini, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah daulah khilafah. Buanglah sengketa sesama sendiri. Ingatlah bahawa kita umat yang satu. Tatkala khilafah tegak berdiri, Indonesia, Malaysia dan lain-lainnya akan bersatu. Takbir. Hadirin hadirat peserta muktamar rahimakumullah. Kita tercerai-berai kerana demokrasi. Namun ajalnya sudahlah pasti. Demokrasi sekularisme bakal mati.
bagi khilafah Islamiyah sebagai pengganti. Allahu Akbar. Hadirin hadirat peserta muktamar rahimakumullah. Hari ini di stadium ini kita sudah membuktikan kepada barat bahawa kita adalah umat yang satu. Kita adalah gergasi yang sedang bangkit dan sebentar lagi gergasi ini akan berdiri, dan tatkala ia berdiri tidak ada apa-apa yang dapat menghalangnya lagi. Hadirin hadirat peserta muktamar rahimakumullah. Hari ini Stadium Gelora Bung Karno akan menjadi saksi bahwasanya kita akan mengalahkan barat. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Liwa dan Ar-Raya akan berkibar. Al-Liwa dan Ar-Raya akan berkibar dari ufuk barat ke ufuk timur dunia di bawah naungan khilafah. Allahu Akbar. Peserta muktamar rahimakumullah, bicara saya berakhirlah sudah. Namun saya tinggalkan satu pesan yang menggugah. Ayo, mari kita satukan langkah song-song perubahan besar dunia menuju khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, perlu Anda ketahui, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia. Selama lebih dari 1300 tahun, khilafah telah berhasil menaungi dunia Islam, menyatukan umat Islam seluruh dunia dan menerapkan syariah Islam secara kafah. Dan memang pelaksanaan Muktamar Khilafah 2013 ini telah dilakukan di 31 kota di seluruh Indonesia sepanjang bulan Mei hingga Juni 2013. Dan pada hari ini merupakan hari puncak Muktamar Khilafah 2013 di Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan mengusung tema perubahan besar dunia menuju khilafah. Khilafah wa'dullah wa busra Rasulillah. Khilafah wa'dullah wa busra Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Umat Islam adalah umat yang terbaik. Namun kenyataannya kita lihat umat Islam penuh dengan penderitaan. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan apa yang menjadi penyebab semua ini. Beliau mengatakan, sesungguhnya umat Islam telah mengalami tragedi karena dua sebab. Pertama, penguasa mereka menjadi antek-antek kafir, hukum yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sistem kufur. Padahal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam sangat jelas kedaulatan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah satu-satunya yang berhak membuat hukum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal hukmu illa lillah." Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Innal hukmu illa lillah. Innal hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah semata. Takbir! Allahu Akbar! Demokrasi bukan saja sistem kufur, tapi merupakan sistem yang berbahaya karena mengandung prinsip utama liberalisme. Kebebasan beragama, freedom of religion, telah menyuburkan aliran sesat, murtad, atau keluar dari agama Islam dianggap hal biasa, bahkan merupakan hak yang harus dilindungi. Kebebasan berpendapat, freedom of speech, menjadi pembenaran bagi propaganda pemikiran kufur, bahkan mereka
rela dan mau menghina dan melecehkan Islam atas dasar kebebasan berpendapat. Sementara itu, kebebasan kepemilikan melahirkan sistem ekonomi liberal yang rakus dan eksploitatif. Atas dasar ini kekayaan alam negeri-negeri Islam dirampok. Mereka menggunakan istilah manis yang menipu seperti pasar bebas, investasi asing, privatisasi, bantuan luar negeri dan lainnya. Namun pada hakikatnya adalah sama, yaitu perampokan. Perampok tetaplah perampok. Kebebasan bertingkah laku telah mengajarkan umat Islam untuk tidak terikat pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebarluaskan pornografi, mereka memuji seks bebas, bahkan mereka memaksa umat Islam untuk melegalkan homoseksual. Akibatnya generasi muda Islam terjerumus dalam kemaksiatan. Demokrasi juga merupakan pangkal korupsi. Untuk mengembalikan modal politik, terjadilah jual beli kekuasaan, suap menyuap dan korupsi. Korupsi ini terjadi secara sistematis, meluas pada semua pilar-pilar demokrasi, mulai dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dari berbagai survei, DPR pun kerap kali mendapat gelar lembaga terkorup. Takbir! Pertanyaannya, masihkah Anda percaya lembaga terkorup ini akan mengeluarkan undang-undang untuk kesejahteraan rakyat? Tidak! Sementara itu, nasionalisme telah menjadikan ras dan bangsa menjadi berhala. Kepentingan bangsa di atas segalanya, bahkan di atas kepentingan akidah Islam. Ikatan nasionalisme ini kemudian telah memecah belah umat Islam dari satu negeri di bawah panji tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terpecah lemah menjadi 70 negara kecil yang lemah, tak berdaya, bahkan saling bersengketa. Bukan hanya itu, belenggu nasionalisme terbukti telah mengikis ukhuwah Islamiyah. Negeri Islam menjadi santapan empuk bangsa-bangsa imperialis, meskipun jumlah kita 1,5 miliar di seluruh dunia. Takbir! Dengan alasan nasionalisme, kita biarkan Rohingya yang ada di depan mata dibantai oleh rezim Buddha. Kita biarkan mereka terusir dari tanah mereka sendiri yang merupakan tanah kaum muslimin, mati kelaparan dan menderita di pengungsian atau tenggelam di lautan. Kita biarkan Palestina, tempat Masjid Al-Aqsa berada, tanpa penolong, dibakar dan dihancurkan. Kita biarkan saudara kita di Gaza diisolasi hingga kelaparan. Kita biarkan tangisan muslimah di Bosnia, Suria, Irak yang diperkosa oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita biarkan tangisan dan seruan minta pertolongan dari ibu-ibu dan anak-anak kaum muslimin di Suria yang kehilangan suami dan anak-anaknya. Karena belenggu nasionalisme, kita anggap itu hal biasa. Bahkan kita katakan itu bukan urusan kita. Takbir! Allahu Akbar! Sekali lagi kita tegaskan, demokrasi, nasionalisme dan separatisme adalah ide kufur yang mengancam akidah umat. Karena itu, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Mari kita jawab pertanyaan Allah ini. Apakah hukum jahiliyah seperti demokrasi, nasionalisme yang kita inginkan? Tidak! Apakah sistem jahiliyah seperti demokrasi dan nasionalisme lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna? Tidak! Saatnya
dan nasionalisme. Saatnya kita berjanji kepada Allah untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Takbir! Saudara-saudara sekalian, kita memang harus berubah. Tetapi tidak cukup hanya sekedar berubah. Hanya perubahan dengan Islam sajalah perubahan hakiki yang akan membawa kebaikan di dunia ini dan ridha Allah Subhanahu wa taala di sini dan di sana. Takbir! Saudara-saudara, kita lihat pemimpin terus berganti, tetapi tak ada perubahan di sana sini. Realitas menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin, termasuk di Indonesia, adalah hukum kufur. Dan negeri-negeri kaum muslimin terpecah belah. Padahal ummah Muhammad, junjungan kita itu, ketika menghadapi kekufuran yang nyata, Islam tidak diterapkan, maka beliau menghadapinya dengan hidup atau mati. Ketika ada kepemimpinan lebih dari satu di dunia ini, beliau menghadapinya dengan hidup atau mati. Idza buji'a li khalifataini faqtulul akhir minhuma. Oleh sebab itu maka untuk menerapkan hukum Islam, syariat Islam, dan menyatukan umat Islam harus kita hadapi dengan hidup atau mati. Siapkah saudara? Siap. Padahal tidak mungkin hukum Islam diterapkan, tidak mungkin umat Islam bersatu tanpa adanya khilafah. Jadi yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah. Khilafah, khilafah, Khilafah. 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 Saudara-saudara sekalian, ada 4 hal yang harus kita rubah. Ada 4 perkara arah perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Asyadatu li syar'i, artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah rubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Takbir. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. 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 Saudara-saudara sekalian, tidak mungkin mendirikan khilafah ini sendirian. Harus melakukan amal bersama. Saudara-saudara sekalian yang merindukan keridhaan Allah, siapkah saudara-saudara untuk bersama-sama menegakkan syariah dan khilafah? Oleh sebab itu maka marilah kita berjuang bersama-sama. Boleh jadi
ada orang yang mengatakan jalan ini sulit dan lama. Tetapi ingatlah, inilah jalan satu-satunya yang akan menghantarkan kita kepada keberhasilan, tidak jalan lain. Inilah jalan satu-satunya yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad yang mulia, bukan jalan yang lain. Takbir! Takbir! Boleh jadi orang mengatakan bahwa ini adalah perjalanan yang panjang, tetapi ingatlah saudara-saudara sekalian, dari perjalanan yang panjang ini kita sekarang sedang berada di depan pintu gerbang keberhasilan tegaknya khilafah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, camkanlah, layar telah terkembang, pantang biduk pulang ke pantai. Pergilah dan teruslah kalian berjuang, jangan kembali pulang hingga kemenangan itu datang. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa dunia ini seakan mendung sepanjang masa. Gelap, begitu gelap dunia ini dalam kepemimpinan kapitalisme demokrasi. Gelap, begitu gelap dunia Islam dalam cengkerangan kafir imperialis. Afghanistan dan Irak masih dalam pendudukan, Gaza masih terpenjara, Palestina masih berada, Rohingya dirongrong, Syria disiksa. Menita suatu negeri seolah problem pribadi, tiada terasa bagi negeri lainnya. Kenapa bisa? Karena kita tiada satu tubuh lagi. Kesatuan kita telah tercerai berai, ibarat tangan terpotong tubuh akan merada. Ketika potongan tangan dibakar, tubuh terasa sakit. Yang datang tak mungkin selamanya, nanti akan berakhir, nanti akan berlalu. Lihatlah 1 miliar bangsa Cina bersatu dalam sebuah negara. Dan lihatlah bagaimana kaum muslimin berpecah belah, kalah, terjajah. Ketertindasan seperti apa lagi yang harus terjadi sehingga kita rela bersatu? Wahai kaum muslimin, bersatulah hingga kalian dimenangkan. Bersatulah kalian dalam naungan khilafah.
الأمة تريد خلافة من جديد. تريد خلافة من جديد. الأمة تريد خلافة من جديد. الأمة تريد خلافة من قريب. تكبير. تكبير. Luar biasa. Takbir. Luar biasa. Kita semua mengharap syahid. Pertahankan suasana ini. Ya, saudara penonton, saat ini kita sedang menyaksikan orasi Arah Perubahan Indonesia yang disampaikan oleh Ustadz Farid Wajdi, Ketua DPP HTI, dan juga oleh Ustadz Dr. Insinyur Haji M. Rahmat Kurnia MSI. Inilah kisah umat yang masih kegelapan dan cengkraman sistem kehidupan kufur. Dan saudara, saat ini kita menyaksikan aksi teatrikal yang dilakukan oleh para pemuda Hizbut Tahrir Indonesia. Inilah kisah umat yang selalu berjuang melakukan perubahan-perubahan besar menuju gemilangnya kembali aturan syariat yang penuh rahmat. Inilah kisah umat yang kelak akan kembali bangkit memimpin dunia di bawah naungan Al-Khilafah Ar-Rashidah. Ini menerima keanggotaan setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan, berkulit putih ataupun hitam. Dan kita bisa melihat di sini ada sebuah bola dunia berwarna hitam, di mana ini menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir ini tidak hanya ada di Indonesia, namun juga telah ada atau telah berdiri di beberapa negara di belahan dunia. Penuh kejahatan, kerusakan, kehancuran, bahkan kehinaan. Kembali kami informasikan saudara bahwa Muktamar Khilafah 2013 ini mengusung tema perubahan besar dunia menuju khilafah. Dunia dalam cengkraman kapitalisme global yang menjajah sesama manusia, merendahkan dan menghancurkan kemuliaan manusia. Balon udara berbentuk bola dunia ini terlihat dengan jelas peta-peta di negara Indonesia. Saat kita bisa melihat hitam yang terlepas dari naungan. Kita juga bisa melihat ada satu tema yang tertulis di bawah dari bola dunia ini, yaitu Muktamar Khilafah 2013 merupakan perubahan besar dunia menuju khilafah. Umat Islam tercengkram dalam lingkaran gelap kapitalisme, liberalisme, nasionalisme, dan lingkaran gelap sistem demokrasi. Wahai kaum muslimin, wahai umat nan mulia, janganlah kalian berdiam diri atas berbagai kemaksiatan dan kemungkaran. Seruan dakwah telah membahana di segenap negeri kaum muslimin. Sambutlah seruan dakwah ini, dakwah yang membebaskan umat, dakwah yang sesuai qariqah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah untuk menyelamatkan umat dan untuk melanjutkan kehidupan Islam. Bergabunglah dalam barisan dakwah penyeru kebaikan untuk pembebas umat dari belenggu penjajahan. Bergabunglah dalam barisan-barisan yang rapi dan bersiaplah menghadapi tantangan dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ya, saudara, kembali kami informasikan bahwa saat ini Anda sedang menyaksikan aksi teatrikal dalam acara Muktamar Khilafah 1434 Hijriah dengan tema utama perubahan besar dunia menuju khilafah. Dan terlihat di sini ada satu bola dunia yang cukup besar, di mana ini menandakan bahwa Hizbut Tahrir ini memang telah berdiri di beberapa negara termasuk di Indonesia di belahan dunia. Dan tadi kita sempat melihat bahwa para anak muda ini yang diikat, di mana melambangkan bahwa Islam yang saat ini juga masih mengalami diskriminasi di beberapa negara. Namun Islam datang untuk mengajak warga Muslim untuk bersatu dan untuk melakukan sebuah perubahan besar menuju khilafah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara, kegiatan Muktamar Khilafah 1434 Hijriah ini memang memiliki tujuan, diantaranya adalah untuk mengingatkan umat Islam tentang kewajiban mereka untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Kemudian juga memberikan kabar gembira kepada umat Islam agar perubahan besar dunia menuju tegaknya kembali kehilafahan Islam, membentuk opini umum tentang syariah dan khilafah di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan juga dunia, serta mengajak kaum muslimin ambil bagian dalam menyongsong perubahan besar dunia menuju khilafah. Perubahan besar negeri muslim terus menyebar, dan di negeri Syam, negeri para syuhada, negeri yang dijanjikan Rasulullah SAW, selalu terisi oleh para pejuang Islam dan ikhlas. Perubahan itu pun tak terelakkan. Umat bergerak, umat berjuang, umat siap mengorbankan segalanya untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Perubahan besar di Suriah tak bisa dihentikan. Allahu Akbar. Di saat khilafah tegak, bumi yang hitam, gelap, mati tak bergerak, berubah menjadi bercahaya, terang, bergerak dan hidup, memberi rahmat bagi semesta alam. Ya, dan saudara, saat ini Anda sedang menyaksikan sebuah aksi teatrikal yang dilakukan oleh pemuda dari Hizbut Tahrir Indonesia, di mana sekilas kita tadi melihat aksi teatrikal ini menceritakan tentang sejarah Islam di dunia. Dan kalau tadi kita melihat bola dunia yang berwarna hitam, kali ini kita melihat ada semacam kecerahan dari agama Islam dengan hadirnya Hizbut Tahrir yang membawa misi atau mengusung tema perubahan besar dunia menuju khilafah melalui Muktamar Khilafah 2013 ini. Ya, saudara, Muktamar Khilafah 2013 Hizbut Tahrir Indonesia ini mengusung tema perubahan besar dunia menuju khilafah, di mana khilafah ini adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia. Selama lebih dari 1300 tahun, khilafah tetap berhasil menaungi dunia Islam, menyatukan umat Islam seluruh dunia dan menerapkan syariat Islam secara kafah. Jayalah khilafah, al-khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir. Saudara penonton yang Anda lihat saat ini di layar kaca Anda, bahwa ini merupakan
ulama dan tokoh-tokoh Hizbut Tahrir dari berbagai negara di belahan dunia. Di antaranya tadi mereka telah memberikan testimoni. Mereka berasal dari Palestina, berasal dari Pakistan, Malaysia, Mesir, dan negara lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Acara Muktamar Khilafah 2013 ini memang telah diselenggarakan di 31 kota di seluruh Indonesia, dan para penolong agama Allah. Acara hari ini merupakan puncak acara Muktamar Khilafah 2013 Hizbut Tahrir Indonesia. Ansarullah wa aqimul khilafah. Nahnu ansarullah. Nahnu ansarullah. Nahnu ansarullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, telah 92 tahun umat Islam hidup tanpa khilafah. Padahal khilafah adalah munafidus syariah, institusi pelaksana syariah. Hanya dengan khilafah, hukum syariah bisa diterapkan secara kafah dan sempurna. Maka tiadanya khilafah membuat banyak hukum-hukum syariah ditelantarkan. Padahal pula meninggalkan hukum Allah adalah merupakan kemaksiatan besar yang diancam dengan siksa yang sangat pedih. Pelakunya pun disebut sebagai kafir, zalim dan fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Saudara-saudara, maukah saudara-saudara disebut sebagai orang kafir? Tidak. Disebut zalim? Tidak. Disebut fasik? Tidak. Maka tegakkanlah khilafah. Mau? Bersedia? Sanggup? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, khilafah adalah muwahhidul ummah. Hanya dengan khilafah umat Islam bisa dipersatukan dalam satu negara dan satu kepemimpinan. Maka tanpa khilafah, umat Islam seperti saat ini terpecah belah menjadi lebih dari 51 negara. Maukah kita menjadi umat yang lemah dan terpecah belah? Tidak. Jika tidak, maka tegakkanlah khilafah. Tegakkanlah khilafah. Mau? Sanggup? Bersedia? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hilangnya khilafah juga membuat umat Islam tidak memiliki institusi penjaga, pelindung. Sebab khilafah adalah harisun lil muslimin wa dinihim wa damihim wa amwalihim wa irdihim. Khilafah adalah penjaga bagi kaum muslimin agama, darah, kekayaan dan kehormatan mereka. Maka tanpa khilafah seperti saat ini, darah umat Islam begitu mudah ditumpahkan, kehormatan mereka dilecehkan, dan kekayaan mereka pun dicara habis oleh negara-negara penjajah. Saudara-saudara, apakah saudara rela umat Islam terus dijajah? Tidak. Apakah saudara rela kekayaan alam Anda terus dicara? Tidak. Apakah saudara rela Rasulullah dinista, dicerca? Tidak. Jika tidak mau, khilafahlah jawabnya. Maka tegakkanlah khilafah. Khilafah Islamiyah. Khilafah. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami kembali menyampaikan seruan pada seluruh kaum muslimin untuk berjuang menegakkan khilafah.
khilafah adalah merupakan satu-satunya sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam yang Allah wajibkan kepada kita. Kewajiban itu tidak bisa ditawar, tidak bisa dinegosiasi, apalagi diganti dengan negara demokrasi. Sungguh khilafah merupakan kewajiban besar, bahkan tajul furud, mahkota kewajiban. Karena itu siapa yang ikut berjuang dijanjikan Allah dengan pahala yang besar. Maukah saudara-saudara mendapatkan pahala yang besar? Mau. Maukah saudara-saudara mendapatkan surga? Mau. Jika Anda mau, maka berjuanglah untuk menegakkan khilafah. Dan sebaliknya, siapapun yang mengabaikan kewajiban ini, apalagi menghalangi tegaknya khilafah, maka diancam dengan adab yang sangat pedih. Apakah saudara-saudara mau mendapatkan adab yang pedih? Tidak. Jika tidak, tegakkanlah khilafah. Khilafah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menegakkan khilafah memang tidak ringan, apalagi dilakukan sendirian. Maka berjuanglah saudara-saudara dalam barisan kaum muslimin, dalam jamaah umat Islam yang sungguh-sungguh berjuang menegakkan khilafah. Takbir. Kami Hizbut Tahrir siap menghimpun seluruh kekuatan umat untuk berjuang menegakkan khilafah. Hizbut Tahrir sejak didirikan oleh Al-Alimul Allamah Syekh Taqiyuddin Nabhani selalu konsisten memperjuangkan tegaknya khilafah. Berbagai rintangan, hambatan dan gangguan memang dihadapi oleh Hizbut Tahrir. Tetapi saudara-saudara, semua itu tidak membuat Hizbut Tahrir berhenti. Hizbut Tahrir yang kini dipimpin amirnya Al-Alimul Jalil Syekh Atta Birusta terus berjuang, maju, menyongsong pertolongan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah perjuangan ini terus mengalami kemajuan. Hari demi hari menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Terbukti dukungan umat terhadap syariah terus meningkat. Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh PPU, 73% umat Islam di negeri ini menginginkan syariah. Allahu Akbar. 73% umat Islam di negeri ini menginginkan syariah menjadi hukum resmi negara. Di negeri-negeri muslim yang lain pun tidak kalah tingginya. Bahkan di Afghanistan 99% umat Islam menginginkan syariah. Seruan khilafah makin membahana. Seluruh umat di berbagai negeri termasuk di sini menggelorakan seruan Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Ikuti Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Lebih keras lagi. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Al-Ummah. Lagi. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, realitas tersebut memberikan kabar gembira kepada kita bahwa khilafah tidak akan lama lagi.
Tanda-tanda lainnya juga semakin banyak. Umat yang pernah terpesona dengan peradaban dan ideologi barat sudah sadar bahwa peradaban dan ideologi barat adalah sumber bencana. Demokrasi sudah apatis. Dan lihatlah, umat berhasil menggulingkan rezim-rezim diktator satu persatu. Ben Ali di Tunisia, Mubarak di Mesir, Gaddafi di Libya, Abdullah Saleh di Yaman, semuanya tumbang oleh rakyatnya sendiri. Dan kini Bashar Assad juga sedang menunggu ajal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tatkala masa yang diberitakan Rasulullah itu telah tiba, khilafah akan kembali berdiri. Khilafah akan menyatukan seluruh umat Islam dalam naungannya, bahkan akan melingkupi seluruh dunia dalam naungannya. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zawalil arda fa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma ruyali minha." Maka kami perlu mengingatkan pada siapapun yang hendak menghalangi tegaknya khilafah, ketahuilah bahwa makar kalian pasti akan gagal. Siapakah yang bisa menghalangi datangnya fajar subuh tatkala malam telah berakhir? Siapakah yang bisa mencegah terbitnya matahari di pagi hari? Seperti itulah khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Khusus pada saudara-saudara kaum muslimin di Indonesia, wahai kaum muslimin di Indonesia, saudara-saudara memiliki tanggung jawab lebih besar. Indonesia adalah negeri muslim terbesar, wilayahnya paling luas, penduduknya paling banyak, kekuasaan alamnya melimpah ruah. Maka negeri ini amat layak untuk menjadi titik sentral bagi tegaknya khilafah. Tidakkah kita bahagia Indonesia menjadi Madinah yang kedua bagi tegaknya khilafah Rasyidah? Tidakkah kita bangga menjadi kaum Ansor kedua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sambutlah panggilan Allah untuk menjadi Ansar Allah, para penolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar Allah. Nahnu ansar Allah. Nahnu ansar Allah. Jawab. Nahnu ansar Allah. Wahai kaum muslimin, jadilah penolong agama Allah dengan berjuang menegakkan khilafah. Bersatulah dalam barisan perjuangan yang mulia ini. Dan terakhir, wahai para jenderal dan perwira militer, sekaranglah saatnya bagi saudara untuk mengubah sejarah dunia. Jadilah saudara-saudara menjadi Ansar Allah, para penolong agama Allah. Jadilah seperti pemimpin Ansor yang menyerahkan kekuasaannya untuk didirikan Daulah Islamiyah. Takbir! Khilafah! 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 Maka song-songlah perubahan besar dunia menuju khilafah. Takbir! 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 Kibarkan raya! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta muktamar yang dimuliakan oleh Allah. Saudara, demikian tadi kita ikuti jalannya acara Muktamar Khilafah 2013, di mana melalui acara Muktamar Khilafah 2013 ini Hizbut Tahrir Indonesia mengajak umat Islam untuk terus mengamalkan syariah dalam kehidupan pribadi dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Selain itu, Hizbut Tahrir Indonesia juga ingin menunjukkan arah perubahan yang semestinya adalah menuju tegaknya khilafah dan menuju terwujudnya kembali kehidupan Islam di bawah naungan khilafah yang akan menerapkan syariah secara kafah. Saya Suud Priyono mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti akan berakhir. Nanti akan berlalu. Nanti akan berlalu. Nanti akan berlalu. Jumpa lagi bersama saya Maya Susanti dalam acara Garis Polisi. Heterogenitas